Halo semuanya, dalam presentasi kali ini kita akan membahas segmentasi pasar dan target pelanggan dalam Technopreneurship. Saya Devi Fajarwati dan materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Technopreneurship di Horizon University Indonesia. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil dan homogen. Hal ini memudahkan strategi pemasaran dan juga komunikasi, meningkatkan efisiensi biaya, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Untuk menentukan target pelanggan yang tepat, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama dari demografi yaitu usia, jenis kelamin, dan juga pendapatan. Yang kedua ada dari psikografi, yaitu dari gaya hidup, minat, dan kepribadian. Yang ketiga dilihat dari geografi, yaitu lokasi, iklim, dan lingkungan. Dan yang keempat ada perilaku, yaitu loyalitas dan frekuensi pembelian pelanggan. Terdapat beberapa metode dalam segmentasi pasar seperti segmentasi demografi, psikografi, geografi, dan juga perilaku. Pemilihan metode ini bergantung pada jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis. Kemudian ada berbagai cara untuk mengumpulkan data dari pelanggan, antara lainnya yaitu survei dan kuesioner, yaitu mengumpulkan pendapat langsung dari pelanggan. Kemudian ada wawancara pelanggan, yaitu mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang preferensi pelanggan. Yang ketiga ada analisis data pasar, yaitu menggunakan data statistik untuk mengidentifikasi tren pasar, dan bisa dari sosial media listening, yaitu memantau percakapan di media sosial untuk memahami kebutuhan pelanggan. Untuk menentukan target pasar yang efektif, bisnis harus melakukan riset menyeluruh mengenai calon pelanggan, memahami perilaku mereka, serta menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan spesifik segmen tersebut. Customer persona adalah representasi fiktif dari pelanggan ideal berdasarkan data riset yang dikumpulkan. Persona ini mencakup aspek demografi, psikografi, dan perilaku yang membantu bisnis dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian ada analisis SWOT. Ini bisa membantu bisnis dalam mengevaluasi target pasar berdasarkan strength atau kekuatan, keunggulan kompetitif bisnis di segmen pasar tersebut. Kemudian dilihat dari kelemahan, kendala, atau hambatan dalam menjangkau pelanggan. Kemudian ada peluang, ini bisa dilihat dari tren atau faktor eksternal yang menguntungkan, dan juga di SWOT ini kita bisa melihat dari ancaman atau tantangan persaingan di sebuah industri. Sebelum meluncurkan produk ke pasar luas, penting untuk melakukan market testing atau pengujian pasar. Beberapa metode pengujian pasar bisa meliputi soft launch, yaitu meluncurkan produk dalam skala kecil. Kemudian bisa juga melakukan MPP, yaitu minimum viable product, atau menawarkan versi sederhana dari produk untuk mengukur respon pasar. Dan bisa juga melalui trial campaign, yaitu menawarkan sampel atau uji coba produk kepada pelanggan yang potensial.
Berikut adalah beberapa contoh nyata dalam segmentasi pasar. Yang pertama ada McD, yaitu menyesuaikan menu sesuai dengan budaya lokal di berbagai negara. Kita bisa lihat bahwa dari McD ini menunya itu berbeda. Di Indonesia berbeda menunya dengan menu-menu di India gitu contohnya. Kemudian ada Netflix, ini menggunakan data si pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Dan ada juga contohnya dari Tesla, yaitu menargetkan pelanggan premium yang peduli terhadap lingkungannya. Oke, kesimpulannya bahwa segmentasi pasar membantu bisnis untuk menargetkan pelanggan yang tepat, meningkatkan efektivitas pemasaran, serta memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Dengan melakukan evaluasi pasar secara terus-menerus, bisnis dapat menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan dan kompetitif. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap materi ini memberikan wawasan yang berguna tentang pentingnya segmentasi pasar dalam technopreneurship.